Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Armanita Putri, NPM 20043010173 dari kelas pengantar statistik sosial E. Di sini saya akan mengerjakan sekaligus memaparkan langkah-langkah saya dalam menyelesaikan soal yang telah diberikan. Saja karena yang diminta pertama adalah mencari min, median, dan modus, sehingga sudah saya tampilkan di sini Excel, terus tabelnya sudah saya pindahkan di sini. Dalam mencari min, kita memerlukan data untuk nilai tengah, sehingga nilai tengah sendiri kita peroleh dari penjumlahan angka di nilai kelas ini, yakni 62,1 ditambahkan dengan 62,5 dibagi dengan 2. Itu adalah nilai tengah. Lalu sama seperti itu untuk yang selanjutnya. Lalu langkah berikutnya adalah kita mencari total dari frekuensi dikali dengan nilai tengah untuk mencari rata-rata. Untuk bagian ini, langsung saja kita frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Selanjutnya langsung saya tarik saja. Hasil dari FI kali XI ini kita klik auto sum, ditemukan 7852. Lalu berarti di sini min dari tabel ini adalah jumlah dari FI kali XI-nya dibagi dengan jumlah frekuensi. C16. Nah, berarti min dari tabel di sini adalah 65,433 sekian. Selanjutnya mencari median dan modus, langsung saya pindahkan di Word. Ini sudah saya tampilkan tabel yang diminta. Lalu dalam mencari median, modus, kuartil 2 dan hasil 3, kita memerlukan tabel frekuensi kumulatif. Saya tambahkan saja sampingnya. Frekuensi kumulatif sendiri didapatkan dengan menjumlahkan frekuensi yang satu dengan frekuensi selanjutnya. Berarti di sini ada 5, lalu selanjutnya ada 5 tambah 7 yakni 12, 12 tambah 7 adalah 19, 19 tambah 11 adalah 30, begitupun seterusnya.
Nah, yang pertama adalah mencari median. Karena ini adalah data berkelompok, sehingga kita perlu mencari letak mediannya terlebih dahulu. Letak mediannya dicari menggunakan rumus kuartil 2 atau setengah dikalikan dengan n. N di sini adalah total dari frekuensinya atau biasa disebut dengan backdata. Setengah berarti sama dengan setengah dikalikan dengan 120, yakni adalah 60. Nah, karena letak mediannya adalah 60, kita mencari data mana yang memenuhi angka 60 ini. Kita berdasarkan tabel frekuensi kumulatif itu. Berarti di sini adalah ini. Ini adalah letak mediannya. Sehingga langsung saja median dicari dengan TB ditambah dengan setengah N dikurang dengan KK dibagi dengan FI, yaitu frekuensi data yang bersangkutan, lalu dikali dengan interval atau P. TB sini adalah 65,6 dikurangi 0,05, yaitu berarti tepi bawah sini adalah 65,55. Ditambahkan dengan setengah N yang di sini adalah 60. Terus FKK-nya, karena ini 65 berarti FKK-nya itu adalah 54. Jadi langsung saja dibagi dengan FI, yaitu frekuensi data bersangkutannya adalah 11, kali dengan intervalnya adalah 0,5. Kenapa 0,5? 0,5 ini didapatkan dari 65,6 dikurangi 65,1, yaitu hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya adalah 0,55. 60 kurangi 54 adalah 6, 6 per 11, 6 per 11 dikalikan 0,5, hasil desimalnya adalah 0,272, sehingga untuk mediannya adalah 65,822. Selanjutnya mencari modus. Karena modus ini adalah data yang paling sering keluar, jadi kita langsung cari saja frekuensi mana yang paling besar, yaitu ada di sini. Ini adalah letak modusnya. Ini letak modus. Lalu langsung saja dicari dengan masukkan rumus modus data berkelompok, yakni TB tambah dengan D1 per D1 tambah dengan D2 dikali dengan interval. TB di sini berarti karena 0,1 berarti 66,1 dikurangi 0,05, yakni sebesar, hasilnya adalah 0,05. Memberikan dengan D1. Nah, D1 di sini adalah selisih frekuensi letak modus dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, berarti 22 dikurangi 11. 22 kurang 11 ini hasilnya adalah 11 dibagi dengan 11 ditambahkan. Nah, untuk D2 sendiri itu adalah frekuensi letak modus dikurangi dengan frekuensi selanjutnya, yaitu berarti 22 dikurangi dengan 8. Berarti di sini adalah hasilnya 14 kali dengan intervalnya sebesar 0,5 sama dengan 0,05 tambahkan dengan 11 per 11 tambah 14 adalah 25, berarti 11 per 25 dikalikan 0,5 itu apabila didesimalkan hasilnya adalah 0,22, sehingga modusnya sama dengan 6,27 untuk modus. Lalu kita lanjutkan ke kuartil 2. Untuk kuartil 2 sendiri, karena ini juga data berkelompok, kita perlu mencari letak Q2-nya. Jadi sama seperti median tadi, untuk letak Q2-nya itu dicari menggunakan rumus setengah kali N, sama kayak letak median. Berarti sama dengan setengah dikalikan dengan 120, yakni 60. Lalu langsung saja kita masukkan rumus kuartil 2 data berkelompok dengan TB ditambahkan dengan 2/4 N dikurang FKK dibagi dengan frekuensi data bersangkutan kali dengan interval. TB di sini adalah karena sama dengan median, sehingga langsung saja dimasukkan TB-nya yaitu 65,55. Nah, untuk 2/4 N sendiri apabila disederhanakan hasilnya adalah
1/2n. Jadi 1/2n nya sudah ada, ini 60 dikurangi f-nya tadi 54 dibagi dengan frekuensi data bersangkutannya adalah 11 dan intervalnya adalah 0,5. 60 kurangi 54 adalah 6, 6/11 kalikan 0,5 itu apabila didesimalkan hasilnya adalah 0,272. Jadi kalkulan 2 nya adalah 65,822. Nah, untuk selanjutnya adalah kita mencari desil 3. Desil 3 ini kan artinya desil itu per 10. Sehingga untuk mencari letak D3 nya dengan 3/10 dikali dengan N. N nya adalah 120 tadi. Sehingga 120 dibagi 10 ada 12, 12 kali 3 adalah 36. Nah, langsung saja memasukkan rumus D3 data berkelompok, yakni TB ditambahkan dengan 3/10N dikurangi dengan F pangkal dibagi dengan frekuensi data bersangkutan kali dengan interval. Nah, untuk letak D3 tadi kan D36 berarti kita mencari yang memenuhi 36 pada tabel frekuensi kumulatifnya, berarti letaknya di sini untuk D3. Ini adalah letak D3. Berarti untuk tepi bawahnya adalah 64,1 dikurangi 0,05 yakni sebesar 64,05. 3/10N nya adalah 36 kurangi dengan skalakannya, karena di sini adalah 42 berarti 30 dibagi dengan frekuensi data bersangkutan ada 12 lalu kali dengan 0,5 yakni sebagai interval. Untuk 64,05 tambahkan dengan 36 kurangi 30 adalah 6. 6/12 adalah setengah kali 0,5 ini adalah 0,25 karena 1/4 hasilnya. Jadi D3 nya adalah 64,3. Itu untuk min, median, modus, kuartil 2 dan desil 3. Selanjutnya kita mencari simpangan rata-rata. Baik, di sini saya langsung saja untuk melanjutkan ke soal selanjutnya, yakni mencari simpangan rata-rata hingga Skewness dan kurtosis. Untuk simpangan rata-rata, pertama kita memerlukan tabel XI dikurang X bar, yakni nilai tengah dikurangi dengan rata-rata. Nah, agar tidak berubah untuk selanjutnya, jadi kita memerlukan menambahkan simbol dolar. Sebentar. Lalu langsung tarik saja ke bawah. Nah, untuk selanjutnya kita mencari frekuensi dikalikan dengan X I kurang X bar. Frekuensi dikalikan. Mengapa saya menambahkan absolut di sini? Agar hasilnya tidak negatif. Nah, lalu total dari FI X kurang X bar ini kita gunakan autosum. Nah, untuk simpangan rata-ratanya itu adalah
sigma dari FX kurang X bar dibagi dengan total frekuensi. Ini kembangan rata-rata adalah 1,428 sekian. Nah, selanjutnya langsung kita cari varian terlebih dahulu. Untuk varian sendiri, kita memerlukan tabel FX kurang X bar kuadrat. Itu frekuensi dikalikan lalu dikuadratkan. Nah, untuk mencari varian sendiri ini adalah dengan membagi antara total sigma dari Fx kurang X bar kuadrat dengan total frekuensi, sehingga di sini ada ini dibagi dengan total frekuensi. Variannya di sini adalah 2,653 sekian. Selanjutnya kita mencari simpangan baku. Untuk simpangan baku sendiri merupakan kuadrat dari varian, sehingga langsung saja XQRT dari. Nah, untuk simpangan baku sendiri adalah 1,6288 sekian. Maka selanjutnya, karena kita perlu mencari frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, maka untuk itu akan saya taruh di sebelah sini. Untuk FK kurang dari ini adalah sama seperti frekuensi kumulatif yang tadi, sehingga 5 ini untuk frekuensi kumulatif kurang darinya. Lalu untuk lebih dari itu adalah kebalikan dari kurang dari. Jadi di sini adalah 120. Kebalikan di sini maksudnya adalah saya bikin menjadi pengurangan, sehingga nah, ini untuk lebih darinya. Lalu langsung saja kita lanjut untuk mencari skewness dan kurtosis. Dalam skewness dan kurtosis kita memerlukan tabel-tabel yang berpangkat 3 dan berpangkat 4, sehingga saya buat terlebih dahulu untuk XI kurang X bar pangkat 3. Lalu selanjutnya adalah FI sini berarti frekuensi kali
dengan, karena untuk pangkat 3 dan pangkat 4 ini kita tidak membutuhkan nilai mutlak, sehingga untuk mencari, lebih tepatnya untuk mencari square kurtosis kita tidak perlu mendapatkan jumlah yang bersifatnya itu mutlak, sehingga tidak perlu menggunakan absolut dalam mencarinya. Untuk X kurang X bar pangkat 4-nya langsung ke sini. Lalu kita pangkatkan dengan 4. Selanjutnya untuk di tabel FIX kurang X bar pangkat 4, lalu selanjutnya itu kita juga perlu memangkat 3 dan 4 kan simpangan baku. Di sini 1 SB pangkat 3 itu ada sama dengan untuk SB simpangan baku pangkat 4 ini adalah dikarenakan tabel per pangkat 3 dan 4 ini selesai, maka saya akan melanjutkan untuk mengerjakan skewness dan kurtosis. Sebelumnya saya akan mengganti simpangan pangkat 4 terlebih dahulu karena terjadi sedikit kekeliruan. Sebentar. Nah, untuk rumus skewness di sini kan 1/n dikalikan dengan sigma FIX kurang X bar pangkat 3 lalu dibagi dengan simpangan baku pangkat 3, sehingga saya akan mengerjakan untuk yang FIX kurang 1/n FIX kurang X bar pangkat 3 terlebih dahulu, baru hasilnya akan saya bagi dengan simpangan baku pangkat 3. Jadi langsung saja 1/, saya dikali dengan, lalu ini hasilnya langsung dibagi dengan simpangan baku. Bagi dengan, nah dikarenakan ini hasilnya adalah min 0,291 sekian, sehingga ini artinya adalah negatif karena skewnessnya ini kurang dari 0,01 yang menandakan kurva miring ke kanan. Selanjutnya adalah mencari kurtosis. Kurtosis ini sebenarnya kurang lebih sama dengan skewness, hanya saja dia itu menggunakan perpangkatan 4-nya. Sehingga di sini langsung 1/20 kalikan dengan sama dengan dibagi dengan simpangan baku pangkat 4 ini. Hasil dari kurtosisnya ini adalah 1,8932 sekian. Artinya adalah karena kurang dari 3 hasilnya menandakan, artinya adalah kurva Platy-Curtis karena hasilnya adalah kurang dari 3 atau bisa disebut dengan mendatar.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.